Masih bersama saya Luana Yunaneva dalam Kompas Kediri Sepekan. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal sholat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, kenaikan tarif dasar listrik membuat sekelompok masyarakat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur berinovasi merakit penghasil listrik dengan menggunakan tenaga angin. Hasil inovasi ini untuk sementara digunakan sebagai penerangan jalan umum dan nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Naiknya tarif listrik yang terjadi saat ini membuat pos pelayanan teknik Kedung Jaya di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung berinovasi dengan membuat penghasil listrik menggunakan tenaga angin. Kincir angin ini digunakan untuk menangkap tenaga angin dan diubah menjadi tenaga listrik. Kincir angin ini sengaja didesain dengan bentuk vertikal untuk memaksimalkan tenaga angin sehingga angin bisa didapat dari segala arah. Dengan desain ini, kecepatan angin mencapai 1,5 meter per detik sudah mampu menghasilkan listrik. Selanjutnya listrik disimpan di dalam sebuah baterai untuk kemudian digunakan sebagai sumber listrik. Penerangan jalan umum ini juga dilengkapi dengan 2 buah panel solar cell. Dengan menggabungkan 2 tenaga listrik yakni angin dan matahari, maka listrik yang dihasilkan akan lebih besar. Selain itu, adanya kincir angin ini juga untuk menutup kelemahan panel solar cell yang hanya bisa menangkap tenaga matahari sehingga pengisian baterai lebih maksimal. Sementara itu, hasil inovasi ini diterapkan pada penerangan jalan umum terutama untuk daerah yang masih belum teraliri listrik. Kincir angin ini juga bisa digunakan memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga sehingga masyarakat tidak perlu direpotkan lagi dengan kenaikan tarif dasar listrik. Kalau diaplikasikan untuk kebutuhan rumah tangga gimana Mas ini Mas? Bagus sekali, terutama yang di tepi pantai ya. Di perkotaan pun bisa juga. Jadi untuk misalkan 1000 watts kita bisa juga. Cuman kan kalau PJU kan untuk generator dinamo 100 watt cukup. Cuman kalau 1000 watt otomatis kita membikinnya lebih besar. Oh gitu ya. Berarti ini cocok untuk wilayah perkotaan dengan tingkat angin yang rendah Mas ya? Kalau cocok bisa, saya bilang bisa efektif. Maksudnya bisa juga. Kalau lebih efektif kan dikombinasikan, makanya kita sistem hybrid. Selain cocok untuk daerah dengan angin kuat seperti wilayah pesisir pantai, penghasil listrik tenaga angin ini juga bisa digunakan untuk wilayah perkotaan. Karena dengan desain kincir angin yang vertikal bisa memaksimalkan tenaga angin dari berbagai arah. Bramanta Pamungkas, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur. Saudara, Stono Gedong merupakan salah satu situs religi bersejarah pada masa lampau di kota Kediri, Jawa Timur. Di tempat inilah Syekh Al-Wasil yang juga merupakan salah satu guru Raja Joyoboyo menyiarkan agama Islam. Kini Stono Gedong juga menjadi salah satu tempat wisata religi yang masih dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Selain terkenal dengan peradaban Hindu-Buddha pada masa lampau, ternyata Kediri juga memiliki sejarah panjang tentang peradaban Islam. Ditandai dengan banyaknya situs-situs peninggalan Islam yang ada di Kediri, dan salah satunya yang berada di pusat kota Kediri yaitu Stono Gedong. Dan saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimanakah situs Stono Gedong itu. Ikuti saya.
Salah satu legenda yang cukup terkenal dari tempat ini adalah Sulaiman Al-Wasil Samsudin atau Mbah Wasil. Seorang tokoh ulama sufi dari Timur Tengah yang datang ke kota Daha, ibu kota kerajaan Panjalu waktu itu. Sulaiman Al-Wasil menjadikan Setono Gedong sebagai lokasi untuk memperkenalkan ajaran Islam yang dibawanya. Untuk memperkenalkan diri pada masa itu, Sulaiman Al-Wasil menggunakan metode perdagangan minyak wangi. Selain itu, lantunan syair-syair Al-Quran juga dikumandangkan sebagai pengikat masyarakat yang mayoritas masih beragama Hindu. Sebagai tempat singgah oleh masyarakat yang berziarah ke makam Syekh Sulaiman Al-Wasil. Tokoh yang saat ini makamnya berada di sekitar situs Setono Gedong ini menjadi alasan masyarakat untuk berkunjung, baik untuk berziarah maupun untuk mengetahui sejarah peninggalan masa lampau. Sebagai salah satu tujuan wisata religi, di tempat yang banyak dikunjungi peziarah pada malam hari ini, juga rutin digelar pengajian kubro setiap malam Jumat. Tidak hanya peziarah yang berasal dari kota Kediri saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota bahkan singgah berhari-hari di tempat ini. Berasal dari Sumur Tiban yang berlokasi tidak jauh dari situs Setono Gedong, dan Sumur Tiban tersebut merupakan Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri Sepekan episode hari ini. Saya Luana Yunaneva mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.